Dengan semangat Pancasila, kita bangun bangsa ini bersama. Pelajar Indonesia penuh harapan, menjadi generasi yang gemilang. Semangat profil pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Bangkitkan jiwa, gapai mimpi, untuk masa depan yang penuh prestasi. Di setiap langkah kita bersama, dengan nilai luhur yang mulia. Yang sederhana ini, tujuan kita di sini saya ingin membahas diseminasi penerapan budaya positif. Selanjutnya, selawat dan salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Dewan Guru SMA Al-Hilal Al-Aziziyah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan saya tentang diseminasi penerapan budaya positif. Nah, apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang buruk kan? Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktu. Tujuannya di sini saya membuat diseminasi untuk tugas pendidikan calon guru penggerak. Ya. Nah, seperti yang ibu lihat di layar, kita akan membahas tentang penerapan budaya positif. Nah, ibu-ibu, tentang budaya positif di sini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positifnya, yaitu perubahan paradigma belajar, tentang disiplin positif, tentang motivasi perilaku manusia, tentang kebutuhan dasar, tentang posisi kontrol atau restitusi, tentang keyakinan kelas, dan selanjutnya ada segitiga restitusi ya. Perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa. Nah, ibu-ibu semua, kayaknya kurikulum merdeka ini belum terlalu lama kita terapkan. Sebelum kita menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum apa yang kita terapkan? Kurikulum KTSP. Setelah KTSP ada kurikulum K13. Nah, di saat kurikulum sebelum kurikulum merdeka di sini, kita mungkin lebih cenderung guru itu sebagai pemandu pembelajaran, lebih pembelajarannya lebih berpihak pada guru. Lebih siswa itu untuk kreativitas siswa itu lebih ke menonton guru. Nah, sama-sama kita ketahui di sini ada profil pelajar Pancasila. Untuk biar tidak hening, untuk lebih semangat, boleh sama-sama kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu ingat? Masa ibu-ibu nggak ingat? Mau kita terapkan ke siswa kayak mana? Ingat ya? Poin profil pelajar Pancasila. Bisa kita nyanyikan? Bisa? Bisa? Ada yang bisa nyanyikan? Bisa kan? Pelajar Pancasila, ingat kan? Ingat?
kita di situ sangat berkaitan erat dengan kurikulum Merdeka yang merupakan pembelajaran yang penguatan profil Pancasila. Pembelajarannya berpihak pada murid. Nah, ibu-ibu, saya sebagai calon guru penggerak, sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu ilmu untuk sebelum belajar di guru penggerak. Saya mungkin lebih cenderung asal udah jadi guru udahlah, yang penting kan saya guru, cuma tinggal bawa absen, siswa cuma ngasih tugas saja. Nah, ternyata setelah saya pelajari ilmu di pendidikan guru penggerak, istilahnya kan guru itu diibaratkan sebagai petani, siswa ibaratnya sebagai benih. Berarti kan kalau misalnya ada benih sama petaninya, apa yang dilakukan petani? Menanam benih. Nah, saat posisi kita di sini sebagai petani, kalau misalnya kita tanam benih, misalnya padi, otomatis kita mengharap padi yang unggul. Begitu juga dengan tanaman lain. Nah, tujuan di sini diibaratkan kita sebagai petani, siswa itu sebagai benih. Berarti bagaimana sih si petani itu biar bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul dalam lingkup profil Pancasila. Berarti, nah, pembentukan karakter lebih diutamakan, kayak berakhlak mulia. Kalaupun kita unggul tanpa akhlak mulia, apakah kita akan berguna? Tentu tidak. Nah, sampai siswa kreatif, ada siswa mandiri. Jangan menjadi siswa cuma menonton si guru. Nah, untuk lebih lanjutnya kita pelajari dulu tentang disiplin positif, karena di mana ada bibit-bibit yang unggul, tentu dia akan berjalan dengan penerapan yang positif. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu disiplin positifnya. Apa sih disiplin? Sebelum kita bahas disiplin positif, disiplin itu apa sih, Bu? Mematuhi segala aturan. Mematuhi segala aturan. Oke. Ada lagi? Ibu-ibu masa diam aja sih? Nah, disiplin apa? Nah, disiplin di sini berarti kita mematuhi. Nah, lebih jelasnya tentang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, karena nggak ada bapak ya, ibu-ibu ya, kalau kita mengatakan disiplin, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, saya rasa ibu-ibu kan, sebelum kita mendisiplinkan siswa, terlebih dahulu kita, alangkah baiknya kita disiplinkan diri kita dulu sebagai guru. Nah, apa contohnya disiplin kita sebagai guru? Tepat waktu ke sekolah. Nah, datang tepat waktu ke sekolah. Tujuannya apa, Bu, kita datang tepat waktu ke sekolah? Apakah karena ingin, biar atasan saya, ibu ini ngaji, karena datang tepat waktu? Ataupun nanti misalnya di hari guru, ibu ini rajin, nanti dia masuk kriteria ini. Saya datang tepat waktu lah, biar nanti di hari guru dapat hadiah. Adakah seperti itu, ibu-ibu? Tidak. Alhamdulillah, berarti kita disiplin dari motivasi intrinsik. Dari motivasi intrinsik kita, apapun itu yang kita lakukan untuk diri kita di sini, karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Misalkan disiplin waktu, terserah mau atasan menilai kita baik, mau siswa menganggap kita ibu itu terlalu disiplin. Biar yang penting kita ikuti peraturan sekolah untuk disiplin. Nah, disiplin di sini
di pondok pesantren, walaupun siswa belum ada di kelas, setidaknya kita disiplinkan diri kita dulu. Biar kenapa tidak kita saja duluan yang di kelas, nanti biar siswa yang menyusul, karena kita guru di sini kita adalah merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Ya. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Menurut Diana, dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini seperti apa? Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kenapa ini dikatakan motivasi perilaku manusia paling terendah? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kembali ke pribadi kita sebagai guru. Di gerbang, misalkan kita masuk sekolah jam 7.30. Nah, kenapa ini dikatakan motivasi terendah? Motivasi ini kita akan datang jam 7.30 karena untuk menghindari apa? Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin kita sebagai guru tidak lagi hukuman kayak siswa dahulu. Mungkin nanti takut berpapasan sama kepsek. Oh, ibu Azmi udah jam 7.30 belum datang. Oh, berarti kita menghindari ketidaknyamanan dengan kepsek. Bukan tertanam dalam jiwa kita bahwa ini saya sebagai guru. Saya guru di SMA Al-Hilal. Masuk sekolah saya jam 7.30. Jam 7.30 apapun kendala saya kesampingkan biar saya berada di sekolah jam 7.30. Mungkin di situ lebih karena dia menghindari hukuman. Nah, selanjutnya ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas mungkin motivasi ini. Yang pertama di sini karena orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk posisi guru di sini, posisi manusia di sini, dia akan melakukan sesuatu di saat mendapatkan imbalan. Misalnya, jika saya disiplin, kira-kira saya akan jadi apa ya? Karir saya ke depan akan jadi apa ya? Mungkin, oh sekarang saya cuma guru biasa, biar aja saya disiplin, biar tahun depan yang saya jadi wali kelas. Biar aja saya disiplin, biar tahun depan saya jadi wakapurikulum. Nah, ataupun kalau saya disiplin kayak tahun-tahun yang lalu ada kategori guru teladan, guru disiplin, biar nanti siswa memilih saya jadi guru disiplin, biar saya dapat hadiah. Nah, di sini kita berarti melakukan sesuatu karena mengharap imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, di antara ketiga motivasi yang sudah kita bahas, ini merupakan motivasi yang paling tepat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, posisi motivasi ini, ibu-ibu, ini motivasi yang bangun dari diri kita sendiri, dari faktor internal, bukan dari faktor eksternal. Yang kayak tadi faktor eksternal karena menghindari ketidaknyamanan, takut dapat hukuman, habis itu biar dapat penghargaan.
Kalau motivasi ini untuk kita menghargai diri kita sendiri, istilahnya kan kita sadar diri lah posisi kita ini seperti apa. Misalnya kita sebagai guru, tugas saya sebagai guru udah ada di sekolah jam segini, saya masuk ke kelas ini. Nah, motivasi ini terserah mau kepala kita, oh karena walaupun kepala itu gurunya disiplin, alhamdulillah, tetapi kita tidak mengharap pujian karena kita misalnya taati peraturan sekolah. Begitu juga dengan siswa-siswa ibu nanti di kelas, ibu bisa lihat sendiri di antara siswa ibu yang masuk ke kelas dari mengerjakan tugas atau apa sebagainya, ibu bisa lihat sendiri tingkat di mana motivasi siswa ibu. Apakah dia karena mengharap imbalan, apakah dia cuma menghindari hukuman, atau memang motivasi itu udah ada di dalam diri dia sendiri, ataupun dia menyadari, oh saya sebagai siswa berarti tugas saya ini. Nah, jangan karena kita tidak memberi hadiah dia tidak mau mengikuti peraturan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ibu-ibu sekalian, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini harus kita ketahui posisi kita sebagai guru, karena kita di kelas memiliki banyak siswa dengan beragam karakter, dan mungkin karena kita di pondok pesantren beragam wilayah, beragam latar belakang. Nah, mereka saat sekolah, saat menetap bidang ini, otomatis dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya. Nah, kita di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin untuk siswa kita, kalau dibilang tentang tempat tinggal, keamanan, insya Allah alhamdulillah sudah terjamin karena kita tinggal di lingkup daerah. Nah, mungkin di luar sana ada siswa kita yang tidak ada tempat tinggal. Nah, itu berarti kebutuhan dia tentang bertahan hidup itu masih kurang. Nah, mungkin kalau kita di sini untuk bertahan hidup dari segi makanan ya. Nah, ibu-ibu yang kena jam ngajar jam pertama, kita pernah mendapatkan siswa lesu. Karena posisi siswa kita di sini, mereka tidak masak di daerah, mereka mengambil catering, ada yang diantarkan nasi sama orang tuanya. Mungkin saat jam mengajar ibu, orang tuanya belum sempat datang mengantar, belum sempat makan nasi yang diantarkan orang tuanya karena keburu waktu masuk kelas. Saran saya ibu-ibu untuk kedepannya, kasih mereka izin untuk makan, karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebayang nggak sih ibu? Ibu mau mengajar 2 jam, 3 jam di kelas, sedangkan perut siswa itu kok kosong. Nah, kita tidak akan bisa mikir dengan perut yang kosong. Nah, selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang dan diterima. Posisikan siswa kita di sini nanti saat mengajar mendapatkan kasih sayang. Kita mendidik tidak mesti mendidik kita tidak harus menghardik ya. Usahakan kita didik dengan kasih sayang ya. Mungkin di antara siswa kita nanti ada yang beragam karakter siswa kita. Dia mondok di sini. Mungkin ada yang ekonominya standar, kadang ada yang orang tuanya broken home, kadang dia kadang
ada yang karena posisi kita di dayak, kadang ada posisi ini dia agak merasa jauh dari kawannya, istilahnya dia butuh kasih sayang. Kalaupun siswa, ingat saja dulu, saat orang melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan yang kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi pada dirinya. Silahkan ibu-ibu kita dekati dulu, kita gali dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui serta didengar. Ibu-ibu, untuk kebutuhan penguasaan di kelas, mungkin ibu-ibu istilahnya jangan siswa itu saja yang muncul di kelas. Kita beri kesempatan biar siswa di kelas itu merasa dianggap. Siswa di situ misalnya kita di kelas 2A. Jangan karena siswa di situ yang berprestasi 10 orang, di pikiran kita, di harapan kita yang ada orang di kelas itu cuma yang 10 orang ini. Bagaimana dengan kami yang peringkat 20? Apakah kami cuma anggota pelengkap? Tidak. Beri mereka kesempatan untuk dianggap. Beri mereka untuk berprestasi juga di kelas biar siswa kita lebih mandiri. Ingat aja profil pelajar Pancasila. Biarkan dia berkreatif, inovasi. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Beri siswa kita kebebasan. Kita jangan mengungkap siswa. Di mana letak kebebasannya? Asalkan dia ada dalam ranah sebagai siswa. Selanjutnya ada posisi kesenangan. Kita jangan merebut kebahagiaan siswa untuk senang. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia yang tadi, yang 5 tadi, setelah kita ketahui kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, sekarang kita ketahui posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru ada berapa? Ada nih. Boleh disebutkan, Bu? Hukum, memantau, salah, teman, manajer, sebagai hukum. Kira-kira ibu-ibu, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu posisi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, kira-kira kita saat mengajar, saat di lingkungan sekolah, di mana letak posisi kita? Penghukum ya. Ibu berarti sering menempatkan diri sebagai penghukum. Di posisi seperti apa ibu terapkan sebagai penghukum? Mungkin di saat siswa melakukan kesalahan. Saat siswa melakukan kesalahan. Iya. Nah, kita menganggap saat siswa membuat kesalahan, kita hukum, berarti siswa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena dia udah dihukum ya. Oke, mari kita lihat kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sebagai contohnya ya. Biar kita lihat ini posisi, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagaimana kita ketahui, saat mengikuti upacara kita memakai atribut sekolah dengan yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, posisi sebagai penghukum, jika ada siswa tidak lengkap, misalnya untuk keseragaman kita memakai sepatu
posisi sebagai penghukum di sini, si guru di sini nanti si pemberi hukuman dia akan menyuruh siswa tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Ibu-ibu, mari kita gali kembali saat kita sekolah di SD, di SMP, pernahkah kita mengalami hal seperti itu dihukum? Bukan cuma menghadap bendera. Misalnya, boleh Ibu sebutkan contohnya? Saya disuruh sortian. Disuruh skotnya. Oke. Apalagi ini yang pernah Ibu alami di saat sekolah SD. SD aja lah. Karena kan istilah itu udah lama kali, tetapi masih membekas di memori kita saat kita SD. Disuruh skotnya, saat kita buat kesalahan. Dicubit, iya. Membersihkan WC. Oke. Nah, bagaimana perasaan kita, Bu, saat dicubit, saat disuruh bersihkan toilet, saat disuruh skot jam? Marah dan merasa sakit, merasa kita, padahal kita saat melakukan kesalahan ada undang-undang yang ingin kita sampaikan, tetapi kita tidak diberi kesempatan. Begitu tidak memakai seragam langsung, oh ini yang tidak lengkap seragam, bersihkan toilet. Bagaimana perasaan kita? Toilet, Bu, bayangkan toilet sekolah, Bu. Jangankan toilet sekolah, toilet di rumah diri sendiri aja yang cuma beranggota keluarga 5 orang, tetapi agak enak juga kita. Apalagi posisi toilet sekolah, Bu, yang puluhan, yang ratusan orang. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita menimbulkan rasa dendam sama guru yang menghukum kita. Rasa benci kita. Nah, ibu-ibu, harapan kita sebagai penerus bangsa, kita sebagai guru, istilah kenangan pahit, kenangan negatif yang sudah kita alami dulu tidak lagi kita terapkan ke siswa kita yang sekarang, ya. Nah, selanjutnya adalah contoh pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di saat siswa ini kan kasusnya kita tentang atribut upacara, ya. Si bapak ini cuma mengatakan, berapa kali sudah saya bilang, kenapa kamu mengecewakan bapak ibu? Posisi di sini siswa di posisi kontrol guru di sini membuat siswa merasa bersalah. Nah, apa yang timbul saat kita buat siswa itu merasa bersalah? Kayak ada kata-kata mengecewakan. Udah berapa kali ibu bilang sama kamu selalu di saat upacara atribut tidak lengkap, ibu kecewa sama kamu. Kata-kata kecewa di sini, apa yang timbul di benak siswa? Seakan-akan dia tidak berarti dia mengecewakan orang lain. Posisi si siswa, karena kan yang pertama itu hukum otomatis menimbulkan rasa benci dan amarah siswa pada guru. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Siswa kan tidak sakit, akan tetapi kata-kata yang lembutnya itu bisa menyakiti, bisa sakit batin. Nah, ya kita saat ini bukan posisikan saja kita sebagai siswa. Ibu-ibu di sini yang mengikuti pemaparan ini, boleh ibu renungkan posisi saya sebagai siswa. Jika ada guru mengatakan, berapa kali sudah ibu bilang, tapi kamu selalu mengecewakan. Kayaknya kita di sini bukan si siswa ini merasa saya tidak berarti, selalu mengecewakan. Kayak saya nggak ada gunanya, selalu mengecewakan. Nah, next, ya, kita lanjut. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, Bu, posisi kontrol kita sebagai teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini, ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Nah, di sini kasus yang kita bawa tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dia mengambil posisi kontrolnya sebagai teman si guru ini. Saat siswa tidak lengkap atribut,
kita ambil satu kasus saya, tidak memakai sepatu hitam. Dia bilang, Pak, tolong ya bantu ibu untuk ikuti peraturan. Posisi teman di sini, siswa merasa mana saja selagi ada ibu itu. Kayak istilahnya posisi siswa itu sama guru dia kayak sejajar. Nah, nanti kalau misalnya ke depannya dia ada buat pelanggaran, pasti sasarannya dia akan mencari guru yang tadi, guru yang memposisikan dia sebagai untung ada ibu itu yang bantu. Nanti kalau ada apa-apa, kira-kira Ibu Rahmi ada nggak ya? Kalau ada Ibu Rahmi enak nih, walaupun saya berbuat salah, tetap dibela karena posisi dia sederajat sebagai teman. Nah, selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Contohnya begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya, operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, pemantau dia cuma memantau, oh ini tidak lengkap, berarti atribut ini tidak lengkap. Silahkan dia suruh beli. Berarti nanti apakah dia akan membeli ataupun kayaknya langsung lepas, tidak memakai udah. Jadi, istilahnya tidak mengajak siswa itu menyadari hal apa yang telah dia langgar, cuma pantau aja. Berarti oh ini nggak lengkap. Nah, selanjutnya ada posisi yang terakhir, ada sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahannya? Nah, di posisi manajer ini, kira-kira menurut Ibu sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila? Sesuai. Sesuainya di mana, Bu? Siswa menyadari ataupun mengetahui kesalahannya. Nah, kan misalnya di situ ada mandiri, ada berakhlak mulia. Berarti saat dia tahu saat dia mengetahui kesalahannya, balik lagi dia minta dari sekian pemaparan saya Ibu, udah saya bahas 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada tadi sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai manajer. Nah, mari kita refleksi sebentar. Ada kata-kata di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi ini seperti apa Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah karena ada kata-kata kecewanya. Berarti si siswa ini, oh saya tak berguna, udah mengecewakan ibu. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kata-katanya apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Ya. Tidak pernah benar. Berarti apa itu? Merasa dia Bersalah. kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia selalu disalahkan, tidak benar. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ayolah sebagai teman. Ingat posisi kita Bu, yang ada kata-kata kayak merayu. Ayolah. Nah, tolong. Itu posisi kita sebagai teman antara guru dengan siswa itu sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum. Oke, menurut Ibu, apakah tidak mengerjakan tugas harus kita kasih nilai? Tidak juga. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti siswa tidak mengerjakan itu emang sebenarnya dia memang tidak dapat nilai. Bukan berarti kita harus mengasih dia nilai, tidak juga. Tetapi kata-kata kita, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mari kita rubah kata-kata itu menjadi kata-kata positif. Boleh kita dekatin siswa itu, kita tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan tugas nak? Nah, nanti mungkin siswa bisa menceritakan, kita guru, nanti dari siswa bisa ada solusi sendiri. Mungkin dari segi pembelajaran kita,
dia tidak memahami, kita bisa mengubah metode yang lainnya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Ibu-ibu, sebelumnya udah pernah buat keyakinan kelas? Udah. Cara saat ibu membuat keyakinan kelas itu bagaimana? Kita suruh tulis di kertas misalnya apa keyakinan mereka, pengen apa itu dalam kelas dan bagaimana. Kita suruh tulis sama mereka. Iya, tepat sekali ibu. Berarti keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan bersama siswa. Nah, sebelum kita kenal keyakinan kelas, dulu kita pernah dengar peraturan sekolah, ibu? Pernah kan? Nah, beda peraturan sekolah dan keyakinan kelas apa? Kan sama-sama kebaikan. Bedanya apa? Peraturan sudah ditetapkan di sekolah, sudah ditetapkan. Kalau keyakinan kelas kan disepakati bersama. Iya, tepat sekali Bu Lisa. Nah, kalau peraturan sekolah di situ mungkin dulu posisi kita saat sekolah. Ketika kita mengetahui peraturan, saat kita masuk kelas ini ya, peraturan kelas, berarti begitu kita masuk kita udah kayak terdekat. Ini peraturan yang harus saya patuhi. Kadang saya tidak mau ada peraturan itu, tetapi udah kayak peraturan, misalnya peraturan. Kalau misalnya tidak mematuhi langsung skak. Kalau misalnya keyakinan muncul dari siswa, kesepakatan bersama. Nah, kalau keyakinan di sini tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan, karena sama-sama kita buat bersama. Nanti kalimat positif yang dipilih. Nah, akan tetapi keyakinan kelas itu harus bersifat nilai kebajikan yang universal. Apa universalnya, Bu? Tujuannya tidak memihak kepada satu siswa. Misalnya peraturan keyakinan kelas tentang apa? Bisa Ibu sebutkan satu tentang keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan kelas. Itu iya, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, apakah itu nilai kebajikan? Iya. Apakah bersifat universal? Iya, karena untuk semua. Oke. Nah, di sini ada sedikit uraian tentang cara merumuskan keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu yang belum sempat buat keyakinan kelas, boleh ibu buat keyakinan kelasnya dengan cara yang seperti yang udah kita bahas tadi. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati bersama keyakinan kelas. Sehingga nanti keyakinan itu dari siswa. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ibu-ibu, tentang segitiga restitusi, kita bisa jalankan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, kita ulang sedikit tentang restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan. Berarti di sini kita bukan lagi ada restitusinya. Berarti saat ada kesalahan, cara kita selesaikan menggunakan cara restitusi. Tidak langsung to the point, Bu ya.
bisa kita lihat di sini langkah-langkah untuk restitusi, menstabilkan identitas. Nah, mungkin bukan di saat kita melakukan restitusi, kita tidak langsung to the point ke permasalahan yang siswa buat. Kita bisa menstabilkan dulu identitas. Mungkin saat siswa, ibu-ibu, saat kita melakukan kesalahan dulu, saat posisi kita sebagai siswa, kita melakukan kesalahan. Saat kita diundang ke ruang BP, bagaimana jantung kita? Masih dan yang kebayang pikiran kita, saya nanti akan dihukum kayak mana? Itu saya udah buat kesalahan. Nanti di ruang BP saya akan seperti apa? Nah, di sini kita tidak lagi memposisikan diri seperti itu. Kita stabilkan dulu identitas. Dari siswa waktu datang ke ruangan udah menggugu, bisa kita sapa dulu siswanya. Nah, saat kita mau menanyakan tentang kesalahan yang dia buat, bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Berarti siswa itu merasa bukan cuma saya di dunia ini yang buat salah. Berarti ada orang-orang sebelum saya berbuat salah. Akan tetapi mereka bisa merubahnya, bisa belajar dari kesalahan. Nah, habis itu ada kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, otomatis tidak ada kata-kata manusia tidak sempurna, berarti tidak luput dari kesalahan. Nah, habis itu ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Berarti saat siswa kita panggil berhadapan dengan kita bukan mau menyalahkan siswa, tetapi kita akan mencari permasalahan, solusi dari permasalahan siswa itu. Nah, udah itu kamu berhak merasa begitu. Kadang siswa kita habis berantem, Bu, kenapa kamu marah sama kawan kamu? Ya marahlah Bu, orang saya difitnah. Berarti posisi kita guru, jangan langsung kita di siswa ini udah emosi, kita juga emosi. Dah kita di sini, kamu berhak merasakan itu. Iya Kak, wajar kamu marah karena kamu difitnah. Posisi kita kalau saya difitnah kan marah juga. Kita stabilkan dulu identitas si anak. Kamu berhak merasa begitu. Ya, orang dia udah difitnah masa gak marah? Akan tetapi kita tidak langsung mengambil tindakan, tanyakan dulu. Nah, selanjutnya langkah restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanya yang kayak tadi siswa yang marah, kenapa kamu marah sama kawan? Ya marah lah Bu, orang saya difitnah. Kita bisa stabilkan identitas dia. Iya kamu wajar lah kamu marah. Orang dia udah difitnah. Ibu-ibu diam aja kalau misalnya difitnah, nggak marah? Ya marah lah. Ya namanya juga kita manusia punya rasa sedih, senang, marah, ya kan? Nah, guru di sini bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kita tanya sama siswa yang tadi, selain marah sama dia, adakah hal lain yang kamu lakukan? Tidak Bu, saya cuma marah aja. Nah, padahal dia, oh bagus kalau kamu tidak melakukan tindakan yang lebih parah. Padahal dia bisa membuat lebih dari itu. Atau orang di hatinya udah marah, bisa aja mencabik-cabik kawannya. Tetapi kita memberi penguatan ke siswa. Padahal dia udah buat salah, marah. Tadi karakter kan tidak baik, marah. Tetapi kita memberi penguatan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari tadi ya. Misalkan kita di sini buat siswa, oh berarti yang saya untung masih bisa seperti ini, tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai keyakinan kelas kita? Kita kembali tadi, makanya tujuan kita itu kita buat keyakinan ke kelas. Saat kita tanya, apa nilai keyakinan kelas kita? Nah,
Nilai apa yang telah disepakati bersama? Saat contoh yang saya bilang tadi, siswa itu marah, kita bisa tanya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nak? Apa jawabnya? Masih tidak menghargai teman. Berarti dia udah tahu posisi dia tidak menghargai teman. Nah, kita tanyakan kembali, apakah menghargai teman itu penting, nak? Pasti jawabnya dia penting. Untuk apa menghargai teman? Biar bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, ya. Ibu-ibu, mari sejenak kita nonton contoh video segitiga restitusi ya. Ibu-ibu, seperti pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, mari sejenak kita nonton video restitusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najmi Lailasari. Saya merupakan guru informatika di SMK Negeri 1 Tapanuli, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Baiklah, pada video ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya implementasikan di SMK Negeri 1 Tapanuli, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa menggunakan segitiga restitusi. Kondisi yang biasa terjadi di setiap sekolah, di mana ada siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang seperti terlambat, tidur di jam pelajaran, dan tidak mengerjakan tugas. Sehingga sebahagian guru beranggapan memberikan hukuman fisik merupakan win solution bagi siswa agar siswa mendapatkan efek jerah atas pelanggaran yang dilakukan. Ada sebahagian siswa yang tertutup sehingga enggan untuk terbuka menceritakan kondisi yang sedang dihadapinya. Dengan hukuman fisik yang berulang, membuat si siswa itu lebih keras dan tidak mau diatur. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya.
ibu-ibu, setelah kita menonton tayangan video yang barusan, kita bisa mengambil intisari bahwa posisi yang dicontohkan dari video itu mencontohkan diri sebagai posisi manajer ya dalam menyelesaikan masalah. Saat siswa ini tadi dia datang terlambat, dia menanyakan keyakinan kelas. Kan posisi segitiga restitusi ada segitiga restitusinya kan ada menstabilkan identitas, menanyakan tentang stabilkan identitas, validasi kesalahan. Berarti pertama dia distabilkan dulu siswanya yang baru masuk, distabilkan dulu. Habis itu tentang menanyakan validasi validasi kebutuhan. Nah, dia menanyakan kenapa dia terlambat. Ternyata dia karena nonton bola. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, posisi di sini sebagai manajer, si siswa ini bisa memanajerkan diri dia sendiri. Kalau saya kemarin terlambat, berarti saya bisa perbaiki diri dengan yang tadi dibilang sama siswa ini. Saya telat bangun Bu karena nonton bola. Berarti dia besoknya akan tidur lebih cepat, akan tidur lebih awal. Dia akan memasang alarm. Mungkin dari sekian pemaparan saya itu Bu, ada yang masih ada unek-unek ataupun yang ingin Ibu tanyakan, boleh ditanyakan biar kita sama-sama belajar di sini. Iya Bu, saya ingin bertanya sedikit kan, di sini kita sebagai guru kenapa kita harus mengangkat posisi kontrol sebagai manajer? Apa kelebihan posisi kontrol sebagai manajer itu? Terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Berarti kita sebagai guru di sini tadi kan contoh yang diberikan, contoh posisi kontrol kita sebagai manajer, ya kan? Kenapa kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, tidak memilih posisi kontrol sebagai teman tadi, sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, ataupun sebagai pemantau? Kenapa kita ambil posisi kita sebagai manajer? Karena posisi manajer itu, siswa itu menyadari kesalahannya yang mudah dibuat dia, kesalahannya apa? Dia menyadari kesalahannya. Habis itu dia ada inisiatif untuk perbaikinya. Bagaimana cara dia memperbaikinya? Istilahnya siswa itu tidak mengikat peraturan dari guru. Dia langsung siswa itu menunjukkan siswa itu mandiri di situ. Posisi manajer di situ. Kita kan kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, ada mandiri di situ, ada berakhlak mulia. Berarti posisi manajer itu saat kita lakukan segitiga institusi, di situ munculnya dia berakhlak mulia. Di mana letak dia berakhlak mulia? Berarti dia udah berbuat salah, dia tahu minta maaf. Ya, habis itu dia mandiri di situ. Tidak guru yang mengasih peraturan ke dia. Besok kamu harus datang jam segini ya. Akan tetapi guru menanyakan kembali apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti kayak contoh video tadi, saya bisa tidur lebih awal Bu, masang alarm. Ada hal lain yang ditanya. Saya bisa meminta ibu saya untuk membangunkan saya lebih cepat. Nah, posisi di sini berarti manajer siswa itu yang mengontrol diri dia sendiri, dia yang memanajerkan diri dia sendiri. Ya. Mungkin bisa diterima Ustaz? Iya. Kita kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita kenal, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan. Nah, di sini berarti kita pembelajaran memihak pada murid. Biar aja siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya, kita buat siswa itu senang, kita buat siswa lebih mandiri lagi, lebih kreatif, bisa bernalar kritis lagi. Berarti kan kalau posisi manajer itu bisa mencakup semua
siswa itu bisa bernalar kritis, siswa itu bisa mandiri untuk mengatasi masalahnya. Nah, kalau misalnya kita menempatkan posisi siswa itu hukum, maka kita akan membuat siswa itu jera, berarti tidak memihak kepada murid, tidak sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena kita tidak mendengar pernyataan dari siswa itu dulu, kita langsung menghukum. Selanjutnya sebagai pemantau, kalau kita cuma memantau, berarti kita tidak ada menemukan solusi, tidak menimbulkan berakhlak mulia sama siswa. Dia tidak menyadari kesalahan, oh masa bodoh gitu. Habis itu posisi kita sebagai teman, mungkin di antara posisi yang kompanis, posisi sebagai teman bisa kita terapkan untuk mendekati siswa, tetapi tidak untuk menyelesaikan masalah siswa. Karena kalau posisi kita sebagai teman, siswa akan mencari titik aman. Di mana ibu itu nanti saya ke situ, walaupun saya salah, ibu itu tetap akan bela, karena dia merasa aman-aman saja karena ada ibu itu. Dan selanjutnya membuat rasa bersalah. Kenapa membuat rasa bersalah? Posisi kontrol yang tidak tepat, karena kita akan membunuh kreativitas siswa. Kita akan membuat seseorang itu merasa, oh saya menjadi manusia yang tidak berguna karena saya mengecewakan seseorang, karena saya merasa telah istilahnya saya ini tidak berguna, sama sekali saya tidak berguna. Siswa ini akan semakin ciut dalam kelompoknya. Kalau posisi manajer, dia berarti di sini tahu kesalahannya apa, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena saat kita melakukan restitusi, kita kembali tadi ke keyakinan kelas. Saat kita tanyakan, apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Otomatis siswa akan mikir, oh di keyakinan kelas saya bisa disiplin, ada menghargai teman, ada apa, pokoknya hal-hal kebajikan yang universal. Otomatis dia kembali lagi ke keyakinan kelas. Makanya sekali lagi ibu saya ingatkan, yang belum buat keyakinan kelas silahkan ibu lebihnya lagi kepada wali kelas ya. Selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak ada, sekian penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong, manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu bukan sedikit pesan dari saya. Kita sebagai guru, kita buat siswa itu yang salah, membuat menjadi baik. Posisi kita sebagai guru, jika ada siswa yang salah, kita buat siswa itu menjadi baik. Jika siswa udah baik, kita buat siswa itu menjadi unggul ya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya ingin merefleksi sedikit ibu-ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah memahami pemaparan tentang budaya positif yang sudah kita bahas tadi? Yang dulunya posisi kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sekarang kita untuk kedepannya saat mengajar, saat berada di lingkungan sekolah, kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, mungkin dari ibu-ibu ada yang mewakili menyampaikan refleksinya? Silakan Bu. Terima kasih Bu Ajmi tentang budaya positif yang sudah dipaparkan. Insya Allah kami akan mengimplementasikan apa yang sudah kami pahami hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan kesempatannya, meluangkan waktunya untuk kita bahas budaya positif ini. Nah, harapan saya semoga budaya positif tetap terjalin di sekolah kita, sekolah yang kita cintai, SMA swasta Al-Hilal Al-Aziziyah. Semoga kedepannya akan lebih sukses lagi ya, lebih maju lagi. Nah, ingat posisi kita sebagai guru, jadilah guru yang profesional. Jadikan diri kita dulu sebagai contoh, karena sosok guru adalah sosok yang digugu dan
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari kelas 11. Saya siswa SMA Swasta Al-Hilal Al-Aziziyah. Terima kasih kepada guru-guru kami, terutama Ibu Azmi yang selalu membimbing dan mendampingi kami. Kami sangat senang sekali dengan adanya penerapan kurikulum mereka di sekolah kami. Kami bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai macam metode dan kami bisa lebih bebas mengeluarkan pendapat. Dan terima kasih juga kepada guru kami yang sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita dan juga selalu membantu kami dalam menyelesaikan segala permasalahan yang kami hadapi dengan menggunakan restitusi. Dan saya juga sangat senang sudah mulai diterapkan keyakinan kelas, sehingga kita ada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan selalu diingatkan kembali pada kesepakatan yang sudah kami buat bersama. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami bisa lebih disiplin dan selalu ingat apa tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar. Sekali lagi terima kasih untuk guru-guru kami semua yang senantiasa membimbing dan mengajari kami tanpa mengenal rasa lelah. Maafkanlah segala kesalahan dan kesilapan saya. InsyaAllah kami akan berusaha menjadi murid yang berprestasi, berakhlak mulia dan berprofil pelajar Pancasila. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar mengajar kembali. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya. Nah, anak-anak ibu, untuk hari ini mari kita buat keyakinan kelas kita dulu. Ya, tujuan kita buat keyakinan kelas apa, Nok? Untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga dengan keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila ataupun profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita ketahui, Nak, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Berakhlak mulia. Iya, tepat sekali. Berakhlak mulia, kreatif, apalagi? Gotong royong. Iya, tepat sekali. Apalagi? Mandiri. Ya, apalagi? Berkebinekaan global. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, semangat ya. Berarti kita dengan keyakinan kelas nanti akan berorientasi pada nilai luhur profil pelajar Pancasila. Nah, untuk hari ini kita buat dulu keyakinan kelas kita. Ibu akan membagikan nanti silahkan kalian mengemukakan pendapat masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, keyakinan kelas adalah merupakan nilai kebajikan yang universal. Silahkan kalian keluarkan pendapat, kira-kira keyakinan kelas apa yang menurut kalian diperlukan untuk di kelas kita yang ini. Nah, di kertas yang udah kalian dapatkan ini, silahkan tuliskan pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Silahkan, setelah selesai kalian menulis, silahkan tempelkan ke papan tulisnya ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, bagi yang sudah siap, silakan Nak ditempelkan. Tempelkan terus ya. Terima kasih Zahra. Selanjutnya yang mau tempelkan silakan tempelkan pendapat yang sudah kalian tulis di kertas yang Ibu bagikan ya. Oke, terima kasih. Oke, ini kan kesepakatan kelas yang udah pendapat yang sudah kalian keluarkan, udah kalian tulis. Selanjutnya mari kita lihat kalimat negatif nanti akan kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, jika ada yang sama-sama nanti kita simpulkan, kita ambil satu aja. Nah, ini keyakinan kelas yang pertama, kita harus disiplin.
Oke, disiplin. Kita kunci ya, disiplin ya. Berarti kita harus disiplin. Kata-kata kita harus. Berarti ini ada datang tepat waktu. Boleh kita pilihkan menjadi disiplin ya. Ini juga ada. Setiap pagi kita membersihkan kelas belajar dengan disiplin dan sopan. Oke. Disiplin dan harus memakai seragam sekolah. Disiplin tepat waktu. Boleh satu orang ibu minta tolong untuk tulis kembali dari kalimat negatif ini, nanti akan kita ubah menjadi kalimat positif biar kita rampungkan keyakinan kelas apa yang ingin kita sepakati. Boleh, siapa yang mau maju nak? Silakan Nadia. Oke. Nah, ini kan kita harus disiplin, disiplin memakai seragam sekolah. Nah, apakah sepakat kita ambil kata-kata disiplin? Iya, Bu. Nah, apakah disiplin ada nilai kebajikannya? Ada. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Dengan disiplin adalah merupakan jembatan menuju kesuksesan. Oke, silakan Nadia. Berarti sepakat ya. Poin pertama kita ambil disiplin. Berarti di sini nanti disiplin sudah mencakup disiplin waktu, disiplin seragam, ya. Oke. Berteman dengan baik tanpa membuli teman. Kira-kira kalimat positif yang ingin kita ubah menjadi apa? Berteman dengan baik dengan tanpa membuli teman. Apakah kita ambil saja menghargai, saling menghargai? Boleh? Boleh ya? Oke, silakan Nadia. Berarti saling menghargai antar teman. Berarti di sini kita berteman dengan baik dan juga tidak membuli teman. Oke, ini ada naik kelas tepat waktu. Sudah masuk ke disiplin tadi ya. Berarti saling menghargai teman udah. Ini setiap sebelum belajar diawali dengan doa. Nah, kira-kira kata positifnya kita ubah menjadi boleh? Berdoa sambil belajar. Nah, mungkin kan biar tidak jenuh, biar tidak suntuk, belajar sambil bermain. Boleh juga, tapi kita ubah menjadi kalimat positifnya. Kita buat pembelajaran bervariasi. Nanti di sela-sela belajar berarti kita boleh bermain berarti dengan ranah lingkup materi pembelajaran. Oke, buat saja pembelajaran di kelas bervariasi. Ini ada petugas piket kebersihan. Selanjutnya ada petugas piket harus membersihkan kelas. Kira-kira kalimat positif kita ubah biar jadi keyakinan kelas apa yang cocok nak? Oke. Sepakat ya, bertanggung jawab merupakan suatu nilai kebajikan. Oke, silakan tulis saja. Berarti poin kelima ada bertanggung jawab. Selanjutnya, naik kelas tepat waktu. Disiplin. Ya, berarti masuk ke disiplin ya. Ini ada juga memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Masuk ke masuk ke tanggung jawab juga, masuk ke disiplin. Oke, deal ya. Nah, selanjutnya ada menghargai guru yang ada di depan yang sedang mengajari kita. Kira-kira kalimat positif biar kata-katanya tidak bertele-tele. Kalimat positif apa yang cocok kita ambil untuk keyakinan kelas kita? Menghormati. Oke, boleh. Silakan tulis Nadia. Berarti menghormati guru. Itu merupakan nilai kebajikan. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada sopan dan mengambil buku di perpustakaan saat jam pelajaran. Berarti masuk ke dalam bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir berarti sopan. Bersikap sopan santun ya. Kita buat biar lengkap. Nah, terima kasih Nadia sudah menulis keyakinan kelas. Silakan duduk kembali ya. Nah, anak-anak ibu semua, mari kita lihat keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati bersama. Berarti dari kalimat negatif tadi udah kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, kalimat positif. Nah, di kelas kita ada 7 poin keyakinan kelas yang insya Allah akan kita laksanakan selama kita melakukan pembelajaran ke depannya. Nah,
Nilai keyakinan kelas ini merupakan nilai hal yang kita sepakati bersama tanpa unsur paksaan kan? Ya. Ini bebas kalian mengumumkakan pendapat kan? Ya. Berarti ada 7 poin keyakinan di kelas kita, yaitu ada yang pertama poin pertama ada disiplin, selanjutnya saling menghargai teman, berdoa sebelum belajar, pembelajaran di kelas bervariasi, bertanggung jawab, dan juga menghormati guru dan bersikap sopan santun. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari poin 1 sampai ke 7 ini mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai keyakinan kelas ini semoga bisa terus kita yakini bersama, merupakan nilai yang akan kita yakini bersama. Ini tidak ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan, karena ini keyakinan yang kita buat bersama. Semoga kita bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita dengan adanya keyakinan kelas. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.